Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kita berada. Hari ini anak-anakku kelas 8 khususnya kita akan belajar tentang beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ini adalah bab ke-7 yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran pada hari ini bisa membawakan berkah dan manfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa sebelum belajar sudah kita baca bersama-sama. Semoga pembelajaran hari ini kita bisa mendapatkan berkah, manfaat, dan semoga setelah belajar tema atau materi kali ini kita bisa membawa hasil dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan sifat Rasul dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membuat paparan mengenai penerapan sifat Rasul di era digital. Nah, ini merupakan tujuan pembelajaran atau tujuan yang akan kita raih setelah melaksanakan pembelajaran materi pada kali ini. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, mari kita sama-sama menyimak dengan khusyuk pembelajaran atau materi pada kali ini. Iman kepada Nabi dan Rasul. Pengertiannya atau definisi iman kepada Nabi dan Rasul yaitu meyakini atau membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah. Jika salah satu diingkari, orang tersebut tidak termasuk golongan orang yang beriman. Iman itu adalah sebuah keyakinan, atau secara bahasa iman itu berarti yakin atau benar. Nah, secara istilah iman kepada Nabi dan Rasul berarti meyakini atau membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah yang diberikan wahyu yang disampaikan kepada umat maupun untuk dirinya sendiri. Nah, seperti firman Allah sebagai berikut. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Quran Surat Al-Fat ayat 13. Artinya, siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka sa'ir, yaitu yang menyala-nyala. Nah, dari firman Allah ini bisa kita buktikan bahwa kita harus beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul Allah atau utusan Allah.
Jika kita mengingkarinya atau kita tidak beriman kepada Rasul Allah, maka kita akan masuk neraka sa'ir, yaitu neraka yang menyala-nyala apinya. Nah, ada berapa nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui? Ya, nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25. Jadi Allah telah mengutus beberapa nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang Allah ceritakan dalam Al-Quran dan ada pula yang tidak diceritakan. Jadi sebenarnya nabi dan rasul ini jumlahnya banyak sekali anak-anak ya. Jadi nggak hanya 25, namun yang wajib kita ketahui, yang wajib kita hafalkan itu hanya 25 nabi dan rasul. Nah, siapa saja sih 25 nabi dan rasul ini? Kalian pengen tahu apa enggak? Ya, boleh Ibu jelaskan ya setelah ini. 25 nabi dan 25 rasul tersebut, yakni yang pertama itu Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam ini adalah nabi yang pertama atau juga sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Nabi Adam alaihi salam. Kemudian ada Nabi Idris alaihi salam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Lut, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Shu'aib, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW sebagai khotamul anbiya atau sebagai penutup dari para nabi. Jadi anak-anak, setelah Nabi Muhammad itu tidak ada lagi nabi lah ya. Jadi apabila ada yang mengaku-ngaku nabi, maka itu dipastikan adalah bohong gitu ya. Kemudian pengertian ulul azmi. Apa sih pengertiannya nabi ulul azmi? Ulul azmi adalah gelar para rasul yang memiliki ketabahan dan keteguhan yang luar biasa. Nah, Rasul Ulul Azmi itu artinya Rasul yang teguh pendirian dan tabah dalam menghadapi berbagai masalah ataupun rintangan ketika menjalankan tugas menyampaikan wahyu kepada umat. Anak-anak, jadi dari sekian atau dari 25 nabi ini ada beberapa nabi atau rasul yang memiliki gelar Ulul Azmi. Dikarenakan apa? Jadi mereka dalam mendakwahkan agama, dalam mereka mendakwakan agama Allah itu mereka menghadapi tantangan yang luar biasa, namun mereka tetap tabah atau sabar. Nah, siapakah 5 rasul itu? 5 rasul itu yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kedua, Nabi Nuh alaihi salam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat, Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari kelima nabi ini kita akan jelaskan satu persatu ya, kenapa kok bisa dari kelima nabi ini yang hanya diberikan gelar ulul azmi. Nah, diantaranya alasannya adalah seperti berikut ini. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa kok Nabi Nuh diberikan gelar ulul azmi? Yaitu karena kesabaran dan ketabahan hatinya dalam menerima ejekan dari kaumnya saat berdakwah dan membuat bahtera atau kapal atas perintah Allah Subhanahu wa taala, serta ketabahan hati dalam menghadapi anaknya dan istrinya yang tidak mau menerima seruannya. Jadi cobaan yang besar ini, namun Nabi Nuh tetap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan-cobaan tersebut. Kemudian yang kedua ada Nabi Ibrahim alaihi salam.
Alasannya apa? Kesabaran dan ketabahan hatinya dalam menghadapi ayahnya yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah dengan lapang hati untuk menyembelih anaknya, yaitu yang bernama Nabi Ismail. Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Alasannya, keberaniannya dalam menghadapi Raja Fir'aun yang berjiwa musyrik dan zalim. Di samping itu, Nabi Musa selalu tabah dalam membimbing kaumnya yang banyak bertanya mengenai ajaran yang didakwahkan oleh Nabi Musa. Ya, sampai-sampai rakyat atau kaumnya Nabi Musa itu diberikan nama Bani Israel karena kaumnya yang banyak bertanya itu, ya. Selanjutnya ada Nabi Isa. Kesabarannya dalam menghadapi caci maki kaumnya yang ditujukan pada ibunya dan dirinya sendiri. Selain itu, Nabi Isa tabah dan sabar dalam menghadapi fitnah dan pengejaran orang-orang Yahudi yang ingin membunuhnya. Nah, yang terakhir ada Nabi Muhammad SAW yang kita semua sudah tahu begitu besar cobaan beliau untuk menyebarkan agama Islam. Selanjutnya sifat wajib para rasul, yaitu sifat yang wajib atau harus ada pada diri rasul. Itu ada 4 anak-anak. Yang pertama sidik. Sidik itu artinya benar atau jujur. Dengan kata lain, rasul itu selalu benar. Tidak mungkin ya perbuatan atau ucapan rasul itu bohong. Yang kedua ada amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Jadi Rasul dapat dipercaya dalam menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan gak mungkin Rasul itu mengingkari janji. Yang ketiga ada tablik atau menyampaikan. Jadi Rasul itu menyampaikan semua wahyu yang diterima Allah Subhanahu wa taala kepada umat. Dan yang terakhir ada fatonah. Fatonah itu artinya cerdas. Maksudnya adalah setiap Rasul itu merupakan orang yang cerdas, gak mungkin Rasul itu bodoh gitu ya. Kemudian ada sifat jais para rasul. Sifat jais itu artinya boleh nak. Ya, sifat jais berarti sifat-sifat yang boleh dimiliki oleh para rasul. Yaitu apa saja? Yaitu sifat manusiawi yang dimiliki manusia pada umumnya. Namun sifat tersebut tidak mengurangi martabat kerasulannya. Nah, sifat jais rasul itu disebut dengan al-a'radul basyariyah, yaitu seperti makan, minum, ya, sehat, sakit, sedih, ya, senang, seperti itu. Jadi seperti manusia biasa. Dan sifat jais para rasul ini adalah hal yang lumrah karena para rasul ini bukan malaikat. Jadi para rasul ini karena manusia seperti kita, jadi mereka punya sifat-sifat biologis maupun psikologis yang sama dengan kita sebagai manusia biasa. Selanjutnya, kalau tadi sudah kita jelaskan sifat wajib bagi para rasul, sekarang kebalikannya, sifat mustahil para rasul atau sifat yang tidak mungkin ada pada diri rasul. Kalau yang tadi 4, berarti sifat mustahilnya juga ada 4. Ya, yang pertama ada kizib. Kizib itu artinya bohong gitu ya, atau dusta. Jadi seorang rasul itu nggak mungkin bersifat bohong dalam menyampaikan wahyu atau dalam berbicara, berperilaku seperti itu. Yang kedua ada khianat. Khianat itu adalah kebalikannya dari amanah, yaitu tidak dapat dipercaya. Seorang rasul nggak mungkin bersifat khianat karena beliau adalah manusia pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam menyampaikan wahyu itu banyak orang yang mempercayainya. Dan yang ketiga ada kitman. Kitman itu artinya menyembunyikan. Jadi Rasul nggak mungkin menyembunyikan ajaran Allah karena tugas kerasulannya memang untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Dan yang terakhir ada baladah. Baladah itu kebalikannya dari fatonah yang artinya bodoh. Jadi seorang Rasul itu tidak mungkin bodoh karena Rasul itu manusia pilihan. Selanjutnya, apa sih tugas Rasul? Jadi tugas Rasul di dunia ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan risalah dari Allah atau wahyu
apa yang Allah katakan disampaikan kepada manusia. Kemudian yang kedua, mengajarkan ketauhidan atau mengajarkan keesaan Allah, bahwa Allah itu hanya satu, Tuhan itu hanya satu. Yang ketiga, mengajarkan cara beribadah kepada Allah. Bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya beribadah sebelum ada sholat, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, itu diajarkan oleh Rasul-Rasul Allah. Kemudian menjelaskan hukum-hukum Allah berupa perintah maupun larangannya. Dan yang kelima, menunjukkan jalan yang lurus, artinya kita harus berada di jalan yang benar. Tidak boleh kita berbuat maksiat, seperti itu. Kemudian menyampaikan kabar gembira serta memberi peringatan dan petunjuk. Maksudnya di sini adalah menyampaikan kepada umat bahwasanya bagi mereka yang mengikuti ajarannya, menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak berbuat maksiat, beribadah dengan khusyuk, maka mereka akan mendapatkan balasan, yakni mendapatkan surga. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak mau ikut kepada Nabi, selalu berbuat maksiat, maka Nabi memberi peringatan atau petunjuk bahwa mereka akan mendapatkan balasan seperti neraka. Nah, yang terakhir, memberikan contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari, atau menjadi panutan dalam segala hal perbuatan yang mereka lakukan. Nah, itulah tadi tugas Rasul. Kemudian ada hikmah beriman kepada Rasul Allah. Apa sih hikmah atau yang kita dapat kalau kita beriman kepada Rasul Allah? Yang pertama, menambah sempurnanya iman. Jadi kalau kita beriman kepada Rasul Allah, maka sempurna iman kita. Yang kedua, terdorong menjadikan Rasul sebagai pedoman hidup dengan cara meneladani perbuatan-perbuatan beliau. Kemudian yang ketiga, adanya motivasi yang mengikat untuk senantiasa berperilaku baik. Yang keempat, memiliki teladan dan panutan dalam kehidupan atau role model. Dan yang terakhir, lebih memahami dan sadar akan tugas kita sebagai hamba Allah. Tugas kita apa? Yaitu tugas kita beribadah kepada Allah. Itulah tadi hikmah beriman pada Rasul Allah. Sekarang bagaimana penerapan iman kepada Rasul dalam kehidupan di generasi digital seperti sekarang ini? Apa yang perlu kita terapkan? Bagaimana caranya menerapkan? Sebagai generasi di era digital ini, perilaku yang dapat kita lakukan sehari-hari dalam menghadapi tantangan era digital adalah sebagai berikut. Yang pertama, beriman kepada Nabi dan Rasul dengan sepenuh hati. Yang kedua, iman dan Islam dijadikan dasar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber inspirasi dalam beraktivitas dan beribadah. Jadi kita harus berpedoman selalu dengan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi dijadikan sebagai sarana berkreasi. Bagaimana cara berkreasi? Meneladani sifat-sifat Rasul di era yang serba teknologi seperti ini. Yang kelima, menjadikan Rasul sebagai teladan dan panutan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menjadi pribadi yang berkarakter jujur, amanah, cerdas, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab. Itulah tadi cara meneladani Rasul Allah. Ya, sekarang selamat belajar anak-anak. Semoga apa yang Ibu jelaskan pada materi kali ini bisa membuat kalian sedikit lebih paham dan bermanfaat, bisa kalian tularkan ilmunya untuk teman-teman kalian di luar sana. Sekali lagi, apabila ada kesalahan, baik secara ucapan maupun yang lainnya, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri sekian. Kita sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.